Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidina wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Atasdik TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita berjumpa dalam kajian kitab Tahdzibud Da' wad Dawa, tulisan atau karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terakhir kita berbicara bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi obat penyembuh bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit rohani. Tetapi memang Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika Al-Quran itu digunakan sebagai penyembuh, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Bukan hanya apa yang dibacanya saja, tetapi seringkali dipengaruhi oleh siapa yang membacakan ayat itu dan siapa orang yang diobati oleh ayat tersebut. Kadang-kadang ayat-ayat yang kita baca sebagai ayat ruqyah atau syifa itu tidak memiliki pengaruh terhadap kesembuhan seseorang karena faktor orang yang membacakannya atau faktor orang yang diobati oleh ayat tersebut. Beliau mengatakan bisa saja orang yang membacanya mungkin kurang yakin gitu ya dengan pertolongan Allah, atau bisa juga orang yang diobati dengan ayat tersebut kurang yakin bahwa Allah Maha menyembuhkan. Tetapi ketika faktor-faktornya terpenuhi, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa beliau pernah tinggal di Mekah, sakit, tidak ada dokter, tidak ada obat, kemudian mengobati sakitnya dengan Al-Fatihah dan sembuh. Bahkan banyak orang yang kemudian diajarkan oleh beliau, diberitahu oleh beliau melakukan hal yang sama dan banyak sembuh gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bisa menjadi syifa. Baik secara dalil gitu ya, dalil nakli, atau secara empiris memang terbukti. Nah, tinggal bagaimana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Karena yang menyembuhkan itu bukan Al-Qur'annya itu sendiri, bukan ayat-ayat yang dibaca atau bukan orang yang membacakannya kan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membacanya, ayat-ayat yang dibacanya itu hanya menjadi wasilah atau sebab saja untuk kesembuhan seseorang. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa kadzalika ad-du'a. Selain ayat-ayat Al-Qur'an, begitupun doa-doa yang diucapkan, doa-doa yang dilantunkan. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Doa itu di antara sebab yang paling kuat, kata beliau, untuk menolak segala hal yang dibenci dan memperoleh atau meraih segala hal yang diinginkan. Walakin qad yatakhallafu anhu asaruhu. Akan tetapi, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kadang-kadang doa pun pengaruhnya yatakhallaf, tidak terlihat juga gitu. Padahal kita tahu bahwa doa itu di antara hal atau di antara sebab yang bisa menghindarkan kita dengan izin Allah dari keburukan dan memperoleh apa yang kita inginkan. Tapi terkadang kita berdoa tapi tidak diijabah gitu ya. Atau ijabahnya terlambat, yatakhallaf. Itu kenapa, kata beliau? Itu ada banyak faktor gitu. Ada banyak faktor. Pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, imma li dha'fihi fi nafsihi bi an yakuna du'aan la yuhibbuhullah. Bisa jadi doa itu tidak terkabul karena doa itu sangat lemah, di mana doa tersebut adalah doa yang tidak diinginkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa doa yang tidak disukai? Lima fihi minal udwan. Karena doa tersebut misalnya mengandung udwan, permusuhan kepada orang lain. Misalnya berdoa supaya orang lain apa? Celaka. Pada asalnya doa itu pasti mustajab gitu. Tapi kemudian Allah tidak mengijabahnya karena di dalam doa tersebut mengandung permusuhan kepada orang lain.
Atau misalnya lidhafil qalbi, karena lemahnya hati, misalnya ketika berdoa. Wa adamu iqbalihi 'ala Allah, ketika berdoa hatinya tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jam'iyatihi 'alaih, tidak terhimpun, tidak fokus kepada Allah waktu doa ketika dia berdoa gitu. Fayakunu bimanzilatil qaus arrohwi jiddan. Maka doanya itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim seperti busur panah yang senarnya itu terlalu lemah. Gitu ya. Apa itu senar panah itu ya? Tali panahnya itu lemah. Fa inna sahma yakhruju minhu khurujan dhaifan, maka anak panah yang dilontarkan pun akan terlontar dengan sangat lemah. Nah, jadi hatinya lalai ketika berdoa, sehingga doa yang dipanjatkan itu tidak melesat gitu ya, tetapi dia keluar ngepluk, nah gitulah anak panah, makan ditembakkan tetapi tidak kuat keluarnya itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga kata beliau, imali husulil mani minal ijabah, adanya penghalang yang menyebabkan doanya tidak diijabah. Seperti apa? Min aklil haram, karena makanan yang haram. Wa zulmi, kezaliman yang dilakukan. Wa roini dzunub alal qulub, hati yang sudah tertutupi oleh dosa. Wastila il ghaflah wasahwi walahwi wa ghalabatiha alaiha, atau misalnya dia lalai gitu ya, sahwun lahwun gitu, sehingga hatinya itu diselimuti oleh kelalaian yang tadi. Nah, makanya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ud'ullaha, mintalah kepada Allah, wa antum muqinun bil ijabah, dalam kondisi di mana kalian, kata Nabi, yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin, tidak akan menerima doa dari orang yang hatinya lalai gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa tapi sambil main HP misalnya. Beres sholat mau berdoa, bismillah subhanallah subhanallah, sambil lihat WA gitu kan. Bagaimana mau diijabah? Jadi bukan berarti Allah tidak mengijabah doa. Secara asal Allah pasti mengijabah doa. Ud'uni astajib lakum. Tapi kemudian kenapa doa kita begitu lambat untuk diijabah? Karena faktor-faktor yang tadi. Di antaranya adalah kelalaian yang kita lakukan. Fahadha dawa'un nafi'un muzilun lidda. Ada satu obat, kata beliau, yang bermanfaat, bisa menghilangkan penyakit. Walakinna ghaflatal qalbi, akan tetapi lalainya hati anillah, dari Allah, tubtilu quwatahu, membatalkan kekuatan obat tersebut gitu ya. Wa kadzalika aklul haram gitu. Maka begitu juga memakan makanan yang haram membatalkan kekuatan doa tersebut, wa yud'ifuha, dan melemahkannya. Jadi doa itu adalah dawa nafiun muzilun lidah. Tapi karena faktor-faktor yang tadi, maka manfaatnya, kekuatannya menjadi menjadi hilang atau lemah sama sekali. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran, kemudian doa, itu pun bisa menjadi obat. Nah, pada pembahasan berikutnya, di sini ada faslun yang baru. Al-Imam Ibnu Qayyim membahas lagi tentang doa. Beliau mengatakan, wa du'a min anfa'il adwiyah. Doa merupakan bagian dari obat yang paling bermanfaat. Wa huwa adwul al-bala. Doa itu adalah musuh bagi musibah, kata beliau. Bisa menghalangi, menolak, wa yu'alijuhu, dan mengobati musibah. Wa yamna'u nuzulahu, bahkan menghalangi turunnya musibah. Wa yarfa'uhu, dan mengangkat musibah. Au yukhaffifuhu idza nazala, atau meringankan musibah ketika musibah itu turun. Jadi tegas, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan doa itu merupakan musuh bagi musibah. Wa huwa silahul mu'min.
dan dia adalah senjatanya orang beriman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab sahihnya gitu ya. Tetapi di sini ada apa? Ada footnote di mana Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama, wa nurus samawati wal ardi, dan cahaya langit dan bumi. Walahu ma'al bala salasu maqamat. Doa itu kalau dihadapkan kepada bencana, dia memiliki 3 kedudukan. Yang pertama, an yakuna aqwa minal bala. Doa itu lebih kuat daripada bencana, fayadfa'u. Kemudian doa itu bisa menghalangi apa? Bencana tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ad'af minal bala. Doa itu lebih lemah daripada bencana yang datang. Fayaqwa alaihil bala. Maka bencana itu bertambah besar. Walaupun dia berdoa, tapi kok bencananya bertambah besar gitu. Kalau yang tadi dia berdoa kemudian bencananya tidak jadi, gitu ya. Tetapi yang kedua ini karena doanya lemah, dia berdoa, bencana itu terus menimpanya. Fayusabu bihil abdu, gitu ya. Sehingga seorang hamba ditimpa bencana tersebut. Walakin qad yukhaffif wa in kana dhaifan. Tetapi walaupun seperti itu, terkadang doa yang dia panjatkan itu meringankan bencana yang turun kepadanya. Nah, yang ketiga, an yataqawwama, seimbang antara bencana dengan al-bala itu dengan doa yang dipanjatkan. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah, sehingga mereka saling bertarung. Gitu ya, sehingga mereka saling bertarung. Nah, hal ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim juga dari Aisyah, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la yugni hadarun min qadarin, bahwa kehati-hatian itu tidak pernah menyelamatkan kita dari takdir, kata Nabi. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu memberikan manfaat, bisa menolak musibah yang telah turun atau yang belum turun. Wa innal bala, dan sesungguhnya musibah itu la yanzilu, dia pasti datang. Fayalqahu du'a, kemudian doa pun menghadapinya. Faya'talijani ila yaumil qiyamah, maka keduanya saling bertarung sampai hari kiamat nanti. Gitu ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini kata Imam Hakim, sahihul isnad, sanadnya sahih, walam yukhrijahu, tetapi Al-Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Tetapi Imam Az-Zahabi kemudian berkomentar, ada satu rawi yang bernama Zakaria, mujma'un ala dha'fih, disepakati kedhaifannya. Gitu ya. Kemudian di dalam riwayat tersebut atau riwayat Hakim itu ada hadis Ibnu Umar, di mana Nabi bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bisa menghalangi bencana yang turun atau yang belum turun. Fa'alaikum ibadallah biddu'a, maka berdoalah kalian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis Thauban, Nabi mengatakan, la yuradul qadar illa ad-du'a, la yarudul qadara illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albirru, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la yuhramu rizqa, terhalang dari rizki, bidzanbi yusibuhu, disebabkan dosa yang dia lakukan. Nah, itulah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa ini, yang menjelaskan kepada kita bahwa doa itu di antara cara kita untuk
menghindarkan diri dari apa? Musibah. Yang dimaksud dengan musibah ini ya umum sifatnya. Bisa berupa penyakit, bisa berupa kecelakaan, bisa berupa bencana alam, dan semacamnya. Di antara hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia menghindarkan diri dari musibah-musibah tersebut adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tahu ya, musibah banyak terjadi di Indonesia ini. Yang terbaru kemarin di Cianjur, gempa. Berapa ratus orang menjadi korban. Orang-orang liberal seringkali mengatakan bahwa itu hanya fenomena alam biasa. Tetapi Islam mengatakan bahwa setiap musibah yang menimpa itu ada kaitannya dengan dosa yang kita lakukan. Pandangan-pandangan liberal ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena dengan menganggap bahwa musibah itu hanya sebatas fenomena alam, itu membuat orang menjadi tambah berani untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, tidak bertobat kepada Allah. Karena mereka memandang tidak ada kaitan antara musibah dunia dengan kehidupan atau dengan urusan agama. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu. Setiap musibah yang menimpa kita, apapun bentuknya, itu karena dosa-dosa kita. Karena setiap maksiat yang kita lakukan, maka fisik kita yang akan membayarnya. Maka banyaklah bertobat kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah. Karena doa di antara obat dan di antara tameng yang akan melindungi kita dari berbagai macam musibah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kali ini tentang doa yang menjadi obat untuk setiap musibah bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.